kita ketika datangnya bulan suci Ramadan. Karena Ramadan adalah merupakan bulan yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang mempunyai hatinya betul-betul terpaut kepada Allah. Karena di dalam bulan Ramadan adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Syahrul ummati, kata baginda Nabi, Ramadan adalah merupakan bulan umat. Di mana Ramadan adalah merupakan ibadah yang di dalamnya penuh dengan keistimewaan. Maka sudah sepantasnya kita selaku umat baginda Nabi bangga dengan datangnya bulan Ramadan. Karena dengan bulan Ramadan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan yang sunnah akan dibayar, akan diberikan pahala oleh Allah yang wajib. Sementara yang wajib Allah akan lipat gandakan pahala ibadah kita. Sehingga jelas ayatnya pun sering kita dengar ketika datangnya bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ayat ini selalu digandengkan dengan kalimat amanu. Artinya orang-orang yang beriman sajalah yang mereka berpuasa betul-betul. Yang puasanya bukan hanya sekedar dia mengosongkan perut, menahan haus dan lapar, tapi betul-betul kita menjaga daripada batalnya puasa, agar kita kelak ketika selesai daripada puasa itu kembali kepada hari yang fitri dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya suci. Apa tujuan puasa? Apa tujuan kita melaksanakan ibadah Ramadan? Ayat ini menunjukkan ujungnya adalah la'allakum tattaqun, untuk kita menjadi orang-orang yang takwa. Ustaz, apakah selesai ketika kita sudah melaksanakan ibadah satu bulan penuh itu dikatakan orang-orang yang beriman? Tentu tidak. Orang-orang yang beriman bukan hanya sekedar dia melaksanakan ibadah puasa semata, tapi melaksanakan ibadah di dalam Ramadan itu sendiri adalah dengan sebaik-baiknya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyamu junnatun, puasa adalah benteng daripada segala hal yang akan membatalkan ibadah puasa kita. Maka saya pribadi mengajak kepada kita semua, yuk kita sambut Ramadan dengan senang hati. Kita sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan kepada Allah. Karena tidak ada jaminan bagi siapapun untuk bertemu Ramadan tahunnya akan datang. Kalau tahun ini, bulan ini, hari ini, minggu ini kita masih berkumpul dengan sanak saudara kita, dengan anak istri kita, mungkin tahun yang akan datang tidak lagi bersama dengan kita. Maka khususnya kepada anak-anakku sekalian, jamaah dan santri Al-Taqwa, yuk kita persiapkan iman dan diri kita untuk menyambut dan melaksanakan ibadah Ramadan di dalam. Di samping kita melaksanakan ibadah Ramadan puasa pada siang hari, kemudian malamnya kita melaksanakan tarawih, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Karena dengan demikian insya Allah itulah ibadah Ramadan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekadar kita mengosongkan perut, menahan haus, lapar, akan tetapi betul-betul menjaga apa yang membatalkan puasa itu sendiri. Nabi berpesan kepada kita, setiap datang bulan Ramadan banyak, hampir seluruh umat Islam mereka berpuasa. Tapi hasil daripada puasa itu sendiri, dari 100% mungkin hanya 5% yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kita kepada Allah, mudah-mudahan yang 5% itulah kita semua.
Kenapa Ustaz bisa demikian? Perut kita berpuasa, menahan haus lapar, akan tetapi mata kita tidak berpuasa, omongan kita tidak berpuasa, telinga kita tidak berpuasa. Bukan berarti batal puasanya, tapi batal pahala puasa. Inilah yang harus kita jaga, saudara-saudara. Inilah yang harus kita betul-betul belajar untuk mempraktekkan ibadah puasa itu dengan baik. Karena dengan demikian insya Allah, maka ketika sampai tanggal 1 Syawal, orang yang melaksanakan ibadahnya dengan baik, dia akan menangis, mencucurkan air mata, sedih ditinggalkan Ramadan. Berbeda dengan kita. Nanyanya wis kayak iya nih baik, kapan puasa, hari apa, tanggal berapa, nanyanya bener. Tapi saya yakin orang yang biasanya bertanya, Ustaz hari apa puasa, yakin gak bakal puasa itu. Cuma nanya doang, itu pun sudah bagus daripada enggak. Nanyanya wis kayak iya nih baik, Ustaz puasa tanggal berapa, puasa mah insya Allah tanggal 1 Ramadan di mana-mana gitu. Bener gak? Masalah harinya hari apa itu sudah ada ketentuan. Ustaz hari apa puasanya, besok pun silakan puasa, gak ada yang dilarang, tapi jangan ngajak-ngajak. Ini nanya wis kayak iya naga, Ustaz dira puasa. Oman tuh kita kayak iya nebak itu tarawih gitu. Maka ini penting buat kita. Sebab kenapa? Jelas nih yang ada duduk di majelis ini, sayalah kelak nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Dipanggil, Ustaz maju. Kenapa si fulan itu dia ngaji tiap Jumat, ngaji tiap hari, kenapa nggak puasa? Apakah ente tidak mengajarkan? Apakah ente tidak memberitahu? Sesuai dengan kemampuan saya sudah sampaikan. Wabalighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun hanya 1 ayat, saya sampaikan. Terlepas dia menerima atau tidak, tetap saya sampaikan. Maka inti daripada puasa sebenarnya adalah la'allakum tattaqun. Cukupkah kita dengan puasa Ramadan kemudian dicatat oleh Allah orang-orang yang takwa? Belum tentu. Jauh kita. Sebab orang-orang yang takwa itu kalimatnya cuma taqwa iya. Kalau dia abjad bahasa Arab, tak mempunyai kalimat, mempunyai arti adalah taat ataupun tawadu ataupun tawakal. Orang yang taat, orang yang tawadu, orang yang tawakal, dia tunduk kepada aturan Allah yang sudah dibuat oleh Allah, yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, kemudian disampaikan juga oleh para ulama-ulama kita. Maka orang yang takwa adalah betul-betul taat kepada Allah. Kita belum sampai ke sana loh. Jangan dikira kita ngaji tiap hari, ngaji tiap minggu, ngaji tiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Belum. Kita mah takwanya takut sama yang tua. Itu takwa kita. Maka orang yang taat, orang yang tawadu, orang yang tawakal, dia enggak seperti kita. Kita mah belum sampai ke kalimat tawakal, belum sampai ke kalimat taat, belum sampai kita kepada kalimat tawadu, belum. Masih jauh. Dan itu terbukti ping-ping opak-opak. Tapi kita selalu berusaha dan berusaha. Orang yang selalu berusaha itulah yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah mendekati kepada kebenaran. Tapi orang yang tidak pernah berusaha untuk ke arah sana, seolah-olah merasa merasa paling benar, itulah mereka yang rugi. Wal 'asri innal insana lafi rugi kita.
Maka berusahalah untuk menjadi orang-orang yang tawakal, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah. Ustaz, susah itu, tak benar. Saya pribadi pun belum mengakui saya adalah orang-orang yang taat. Belum. Satu, saya belum mampu menguasai emosi, jauh. Yang kedua, saya belum mampu menjaga apa yang akan terjadi hari ini ataupun esok, karena kita tidak tahu. Hari ini kita bisa ngomong benar, besok mungkin salah. Besok ngomong salah, mungkin lain hari kita ngomong benar. Itulah manusia. Maka penting buat kita selalu belajar dan belajar untuk menjadi orang-orang yang taat, kemudian sampai kepada kalimat qaf, yaitu qanaah, takwa. Taknya taat, tawadu, tawakal. Qafnya adalah qanaah. Orang yang qanaah, orang yang betul-betul dia qanaah kepada Allah, orang yang menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Pahit memang, susah betul, banyak ujian, banyak cobaan, banyak tantangan. Waalaikumsalam. Tapi itulah yang harus kita jalani. Jadi orang yang qanaah inilah yang susah. Kemudian sampai kepada waw adalah warok. Orang yang taat, kemudian dia qanaah, menerima yang apa ditentukan oleh Allah. Kemudian dia sampai kepada waw, yaitu warok. Orang yang warok mah rendah hati. Orang yang warok mah dia sadar siapa dirinya. Orang yang warok mah dia tidak pernah adigung dan adiguna sombong. Orang yang warok mah dia sadar untuk apa Allah ciptakan, kemana dia akan kembali, dan apa yang dibawa kepada Allah. Untuk apa Allah ciptakan? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Bayangin, jin saja diperintah untuk beribadah, apalagi kita manusia. Kita ini kadang-kadang manusia diperintah ibadah. Ustaz, ibadah mau urusan ustaz itu mah. Sholat mau urusan kiai. Ngaji mau urusan ustaz. Udahlah, nggak usah ngajak-ngajak ngaji. Udahlah, nggak usah ngajak-ngajak benar. Udahlah, urusan masing-masing saja. Nah, prinsip yang seperti inilah yang tidak bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ada kalau ini terjadi, maka yang akan terjadi perpecahan di kalangan umat. Inilah sekarang yang terjadi. Maka yuk berusaha warok, rendah hati. Nggak usah neko-neko hidup ini. Kadang-kadang Masya Allah luar biasa. Kalau bisa nyupir doang, la ilaha illallah. Emping-emping opak-opak. Kasih Sofian yang tak guna dan hidup. Giliran kena musibah, Ustaz, kumaha ya kumaha. Lah urusan lu lah. Maka di sini ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadahlah kepada Allah dengan beribadah insyaallah. Ibadah maknanya luas, bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, bukan hanya puasa, panjang makna ibadah itu. Maka orang yang warok, dia adalah rendah hati. Apapun yang dia miliki, dia sadar akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Badan ini yang kita bawa, napas setiap hari yang kita bawa, nggak pernah ditunda itu napas. Kemana-mana dibawa, kelak akan diambil oleh yang punya. Jangan enak-enak. Di semua yang ada di dalam tubuh kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau saya kima ya enak. Kalau sekarang mah enak, mau ngapa-ngapain juga silakan. Kata Allah, perbuatlah yang kamu suka, silakan. Allah nggak bakal marah. Tapi ingat kata Allah, fa innakal mayyitun, pasti kalian akan merasakan mati. Saat itulah semua akan terbukti di hadapan Allah. Sekarang mah kita enak. Udah cuy dengan begini-begini, enak ngomong mah bener. Ini kayak saya ini model begini ngomong mah pinter, jeger-jeger.
Giliran praktek dalam kehidupan sehari-hari nol besar. Maka sering saya sampaikan adalah jangan bangga dengan apa yang kita miliki. Ilmu titipan, harta titipan, termasuk umur yang ada dalam tubuh kita titipan. Semuanya titipan akan diambil oleh Allah. Yang namanya titipan, nitip. Tukang parkir itu begitu hebatnya dia. Ngitungin mobil tiap hari. Tapi begitu diambil sama yang punya, goodbye. Sama dengan kita, ini kita dititipin oleh Allah. Mata, dititipin mata, dititipin tangan, dititipin kaki. Termasuk adalah hati. Maka pentingnya hati dijaga. Maka Abdullah bin Nasyar ketika dia menulis lirik lagu Jagalah Hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini sah. Bingung apa paling nggak bisa kita doang. Yang terakhir adalah yakin. Orang yang takwa, orang yang qanaah, orang yang wara, kemudian dia yakin kepada Allah, apa yang sudah diberikan oleh Allah, yakin semuanya itu akan ada balasannya, ada timbal baliknya dari Allah. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu untuk berbuat ibadah, jangan pernah ragu kalau kita mau membela agama Allah. Wahai saudara-saudara kakak sekalian, kalau kalian punya jabatan, gunakan jabatanmu untuk membela agama Allah. Kalau Anda yang punya ilmu, gunakan ilmunya untuk membela agama Allah. Kalau Anda yang punya harta, gunakan hartanya di jalan Allah. Kalau ini semua dijalankan, saudara-saudara, yakin Islam akan berdiri lebih baik daripada sekarang. Jadi kadang-kadang kita ini enggak ngaji, enggak pernah berhenti. Giliran ngaji cuma hadroh doang, selainnya nongkrong di gardu. Sementara yang dibaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, yang dibaca begitu selesai itu ya Nabi dibaca, pulang dari sini ngejedok di pinggir jalan, bukan di sini di tengah laut. Di sini mah insya Allah yakin parah. Ustaz, kok nyinggungnya? Bukan nyinggung, nyinggung metanggung sayang. Langsung tinggal mikir kan loh. Ini penting. Jadi orang yang yakin mah insya Allah nih saudara-saudara, apapun yang kita kerjakan kalau kita yakin Allah ada balasannya, Allah yang membalas, Allah yang membayar, Allah yang menuntut. Jangan setiap sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan jalan yang lurus, mulutnya ngomong tapi dalam kehidupannya tidak sesuai dengan ayat yang kita baca. Ini mudah-mudahan paham semua lah ya, insya Allah. Sebab dengan demikian sedikit banyaknya paling tidak adalah dari 4 itu taat, kemudian qanaah, kemudian wara, minimal kita meyakini sajalah. Kalau taat mah semua perintah Allah harus. Sholat nggak pernah ditinggalkan. As-sholatu fi waqtiha, sholat pada waktunya. Itu orang-orang yang taat, orang-orang yang tawakal. Orang yang qanaah dijaga. Salamatul insan lihifdzil lisan, keselamatan seseorang tergantung daripada lidahnya, jaga. Ustaz bercandaan, betul. Tapi terkadang bercandaan itu akan membuat hati luka orang lain.
siono ujung-ujung nanti. Undung deui bayar. Ujung. Maka penting ya, ini saya pesan kepada anak-anakku sekalian. Orang yang takwa itu memang sulit saya pribadi mempraktekkan itu belum sampai. Belum sampai. Ini Syekh Mawan, beliau alhamdulillah sudah istiqomah. Tapi beliau pun masih menjajaki bagaimana hidup ini biar mendapatkan ridho Allah. Susah. Ingin mencari ridho Allah itu susah. Tapi perlu kita kejar, perlu kita berdoa, perlu kita ikhtiar, jangan ngejedok diem. Kenapa lu nggak salat? Kenapa lu nggak ngaji? Gua belum dapat hidayah. Koplak itu mengarangnya. Hidayah, waktu dikejar tuh lagu Wali yang sekarang itu trending tawakal. Lagunya. Nonton TV makanya gelo. Buka YouTube Sunnah TV, insya Allah tahu. Orang yang tawakal itu. Sudahlah minimal kita yakin sajalah. Kalau orang sudah yakin, insya Allah dia akan sampai ke takwa. Yakin kita ibadah ini, yakin kita ngaji ini, yakin kita ini berangkat ngaji bukan hanya sekedar seremonial. Yakin berangkat ngaji bukan hanya sekedar mau makan tok saja, tapi betul-betul mengisi rohani kita dengan keimanan. Ya benar. Karena manusia itu ada jasmani, ada rohani. Jasmani macoy, ngopi, makan, bakwan, segala macam itu jasmani. Jasmani bisa kenyang, jasmani bisa sehat, tapi rohani kita terkadang ini yang bersang. Maka sering kita gimana ini Allah kumaha ya kumaha. Jadi hidup kumaha terus, ujung-ujungnya frustasi, ambil jalan pintas, segala sesuatunya halal bagi mereka. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yuk kita berusaha semuanya nih menyambut Ramadan, berusaha untuk menjadi orang-orang yang betul-betul bertawakal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cirinya orang yang tawakal itu, ciri orang yang tawakal itu cirinya nih. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wat-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afiina 'anil-nas. Al-ayat. Ciri-ciri orang yang takwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i